Shalom semuanya. Pada saat ini saya akan membagikan sebuah renungan firman Tuhan. Kiranya renungan singkat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi yang belum pernah subscribe channel ini, silakan subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lain agar mereka juga dapat diberkati melalui firman Tuhan ini. Tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah saling mengampuni. Mari kita membaca ayat firman Tuhan dalam Injil Matius 6 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dari ayat yang tadi kita baca, mengajarkan kita agar kita saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling memaafkan satu dengan yang lain. Mengapa kita harus saling mengampuni? Karena mengasihi dan mengampuni merupakan sebuah kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan, dan Tuhan Yesus juga telah memberi teladan bagi kita dengan mengasihi dan mengampuni dosa kita. Sebagai orang yang telah menerima kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus, seharusnya kita juga saling mengampuni dan mengasihi sesama kita. Seseorang yang memahami dengan benar akan pengampunan dari Tuhan Yesus akan menyadarkan kita bahwa kita juga harus saling mengampuni. Sadarkah kita bahwa seseorang yang tidak mau mengampuni sebenarnya itu sama dengan orang yang egois dan merasa dirinya paling benar. Kenapa demikian? Karena dia sendiri mau diampuni dan mau dimaafkan, namun tidak mau mengampuni atau memaafkan orang lain, sehingga hidupnya dikuasai oleh kekecewaan, kebencian, dan kepahitan. Seseorang yang dikuasai oleh kekecewaan, kebencian, dan kepahitan akan selalu berpikir negatif, bersikap dan memberi respon yang buruk, serta selalu berkata-kata negatif terhadap orang yang dia benci, sehingga segala hal yang dilakukan oleh orang lain selalu salah atau buruk di matanya. Bila seseorang dikuasai oleh kekecewaan, kebencian, dan kepahitan, maka hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, hidupnya tidak menjadi berkat, dan hidupnya mempermalukan umat Tuhan dan mempermalukan nama Tuhan. Kita harus saling mengasihi dan mengampuni sesama kita dengan hati yang tulus, dengan kasih Kristus. Karena kita juga pernah berbuat salah dan menerima pengampunan. Firman Tuhan katakan, jika kita mengampuni, maka Tuhan juga akan mengampuni kita. Jadi, jangan sampai kita menganggap sepele dan mengeraskan hati untuk saling mengampuni, sebab itu akan merusak dan merugikan diri kita sendiri. Jika kita berbuat salah dan dosa, maka dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, kita harus segera mengakui dan meminta pengampunan kepada Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita menyadari dengan sungguh-sungguh serta mengakui dosa kita dan mau hidup dalam pertobatan, maka Tuhan Yesus akan mengampuni dan memulihkan hidup kita. Pengampunan dari Tuhan Yesus akan menuntun kita kepada ketaatan dan pertobatan. Jika kita berbuat salah terhadap sesama kita, maka dengan segala kerendahan hati, kita harus mengakui kesalahan tersebut dan meminta maaf serta tidak mengulanginya lagi. Jika ada yang mungkin kecewa, sakit hati, dan menyimpan kepahitan dalam hati, mari segera bereskan dengan orang yang menyakiti kita dan berilah pengampunan. Janganlah mengeraskan hati dan jangan mau dikuasai kepahitan.
Hidup dalam kasih dan pengampunan mendatangkan sukacita, kedamaian, pemulihan, serta berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah salah satu ciri hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita saling mengasihi karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita saling mengampuni karena Tuhan Yesus juga sudah terlebih dahulu mengampuni kita dari dosa kita. Kalau saat ini Anda masih menyimpan kekecewaan, kebencian, dan kepahitan, mari bereskanlah. Rendahkan hati untuk taat melakukan firman Tuhan dengan saling mengasihi dan mengampuni. Maka Tuhan akan memulihkan dan memberkati hidupmu. Jangan mempermalukan Tuhan hanya karena hidup dalam kekecewaan, kebencian, dan kepahitan. Mari kita jadi berkat bagi sesama dengan saling mengasihi dan mengampuni. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.